Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sahabat-sahabat yang saya muliakan dan juga semua pemirsa yang saya muliakan, alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan ketetapan iman Islam sehingga bisa melaksanakan kewajiban puasa Ramadan dengan maksimal. Kali ini kita akan membahas tentang fadilah tawadhu, yang mana tawadhu ini menjadi perilaku yang memang penting bagi kita selaku orang muslim, karena tawadhu bukan hanya satu ibadah, tapi tawadhu merupakan derajat yang mulia di sisi Allah. Untuk itu kita akan membahasnya terlebih dahulu. Monggo kita awali dengan umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha'illah walimwadillah wal syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa jamin amya wal mutil wa syuhada'i wa sulihin wali jami syaihina wa masyaikhi masyaihina wal asadidina wal mu'alimina wa abaina wa ummahatina Usanila mu'ali fi hadal kitabi tangkil qaul Syekh Nawawi al-Bandani al-Jawi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bidaraini amin amin ya rabbal alamin. Bab tsani wa thalathuna fi fadilati tawadhu'i. Bab yang nomor 32 tentang fadilah tawadhu. Dasar Quran menyebutkan qala ta'ala tilka dal akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna aluwan fil ardi walau fasadan wal aqibatul muttaqin. Tilka dal akhirah naj'aluha lil ladina. Utai mengkono omah akhirat iku naj'aluha wis ndadekaken ingsun Allah ing darul akhirah lil ladina kaduwe wong akeh la yuriduna kang ora ngarepaken sapa alladina alwan ing luhur atau bisa diartikan dolim. Allah tidak menjadikan darul akhirah surga bagi orang-orang yang dolim, orang-orang yang merasa besar bil ardi di muka bumi, wal fasadan lan ora rusak, wal akibatu utai pungkasan kang bagus iku lil muttaqina kadhe wong kang padha takwa. Sehingga akhirnya akibah atau ending daripada kehidupan kita nantinya ini lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kembali lagi bahwa ketakwaan ini satu kunci sehingga apapun ibadah ini pasti dikaitkan dengan ketakwaan. Puasa ini kan la'alakum tatakun, tujuannya adalah agar kita bertakwa. Karena dengan ketakwaan ini nanti akan mengetahui berapa derajat kita di hadapan Allah. Ketawadhuan ini juga menjadikan derajat ketakwaan kita nantinya. Maka penting dibahas. Syekh Nawawi al-Bandani juga membahas tentang fadilah tawadhu. Wa tawadhu te tawadhu iku idharu tanazuli.
ngetokaken asor anil murtabati saking derajat liman kaduwi wong ya yuradu kang den karepaken apa ta'dzimuhu ngagungake man, sehingga tawadhu bisa dipahami yaitu idharu tanazul, melahirkan rendah hati, jauh dari derajat-derajat yang diharapkan di dunia. Bagi siapa? Liman yuradu ta'dzimuhu, bagi orang yang mengharapkan ketakdiman. Wakila lan den ucapaken huwa utawi tawadhu iku ta'dzimu man fauqahu li fadlihi, iku ta'dzimu man ngunggulaken wong fauqahu kang tetep ing dalem sak dhuwure mutawadhi atau orang yang tawadhu li fadlihi krana unggule man. Jadi tawadhu juga bisa diartikan mengagungkannya seseorang atas orang yang di atasnya, baik secara keilmuan ataupun secara usia. Ketawaduan merupakan mengagungkan seseorang kepada orang lain yang orang lain tersebut di atas kita, baik secara usia, secara derajat keilmuannya, dan yang lain-lain. Wakila dikatakan huwa al-istislamu lil haqqi wa tarkul i'tiradi 'alal hukmi minal hakimi. Wa utawi tawadhu iku al-istislamu pasrah, amrih pasrah lil haqqi marang perkara kang bener, wa tarkul i'tiradi lan ninggalaken merlawani 'alal hukmi ing atase hukum minal hakimi saking hakim, yaiku zat kang ngukumi Gusti Allah. Nah, tawadhu juga bisa dipahami memasrahkan segala sesuatu yang benar untuk kemudian meninggalkan, menentang kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah. Atau al-hakim juga hukum-hukum yang berlaku di dalam syariat, sehingga meninggalkan pasrah perkara yang benar meskipun berat bagi kita, perkara yang benar meskipun berat, agar apa? Meninggalkan, menentang kepada hukum. Kadang-kadang orang yang merasa benar belum tentu benar. Orang yang takabur ini kecenderungannya adalah merasa benar dalam segala halnya. Maka ini sangat berlawanan ketawaduan dengan ketakaburan, kesombongan. Kalau kesombongan merupakan satu bentuk di mana orang tersebut merasa benar, merasa lebih unggul, merasa lebih istimewa dibanding orang lain. Kalau tawadhu sebaliknya, terlebih tawadhu dalam sisi hukum memang yang diterapkan dalam syariat seperti ini, maka kita harus mengikutinya. Ini adalah bentuk tawadhu. Sehingga kalau kita berislam secara kafah, kita menjalankan Islam secara utuh, maka sudah dipastikan kita adalah orang yang tawadhu. Orang yang tawadhu. Seperti itu. Kita puasa, bentuk ketawaduan kita terhadap Allah, bentuk ketawaduan terhadap sesama, karena dalam posisi yang sama, podo-podo ngelai. Orang kok dumadi duwe berarti rak poso, podo ngelai. Apalagi sholat, yang jelas derajatnya siapapun ketika sholat, kan bentuk ataupun amaliyah sholat kan sama. Sing muni presiden sholat tetap sujud,
sujudnya tetap ning isor, kok berarti ya diganjel rada dhuwur. Kan beda. Kapan di situ orang yang terpandang ketika tertinggal jamaah ya di belakang, tidak kok berarti harus di depan. Salat menggambarkan bahwa kita adalah harus menjunjung tinggi ketawaduan, baik terhadap Allah ataupun sesama. Bentuk jamaah dalam sholat, dan sholat itu sendiri adalah ketawaduan. Nah, seperti itu. Dan banyak gambaran-gambaran yang lain tentang yang dikatakan tawaduk atau andab asor. Wasiliro, andab asor. Para sahabat yang saya muliakan, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a lillahi rafa'ahullah. Man tesapane wong iku tawaddo'a lamun tawaddu sapa man lillahi krana Allah, eli ajli azamatillahi rafa'ahu, mongko bakal ngangkat ing man sapa Allah fid dunya wal akhirati. Barang siapa tawaduk terhadap Allah atau karena Allah, yang berarti karena mengagungkan Allah, maka sesungguhnya Allah akan mengangkat derajatnya baik di dunia ataupun di akhirat. Dan sebaliknya, waman utawi sapane wong iku takabbar, takabur, sombong, gumedhe sapa man, wada'ahu mongko bakal ngesorke ing man sapa Allahu Allah. Dan barang siapa takabur, merasa lebih istimewa, merasa lebih pintar dan seterusnya, maka nanti Allah justru akan merendahkan orang yang takabur terhadap orang yang takabur nantinya di yaumul qiyamah. Nah, ini gambaran yang paling konkret bahwa tawadhu, man tawadha lillah, pasti akan diangkat derajatnya. Artinya ketika kita andab asar justru Allah mengangkat. Mungkin di mata sesama manusia kita merasa asor, tapi di mata Allah justru malah akan diangkat derajatnya. Sehingga tawaduk dengan merendahkan diri beda. Nah, merendahkan diri niku terkesan kita orang yang rendah, yang dihinakan. Bukan berarti tawaduk menghinakan diri. Niki benten. Kok berarti menghinakan diri nggih mboten. Tapi tawaduk itu lebih kepada bagaimana kita mengaplikasikan ilmu kita, mengaplikasikan bahwa kita adalah hamba yang harus benar-benar taat dan hamba yang benar-benar muasyarah terhadap sesama ini dengan baik. Ini intinya. Bukan berarti kok mengasorkan diri, merasa paling rendah dan seterusnya. Bukan seperti itu yang dimaksud lah. Wa fi riwayatin li Abi Nuaimin, man tawaddu'a lillahi rafa Allah wa wa fi nafsihi dhaifun wa fi anfusinasi adimun. Dalam riwayat yang lain disebutkan orang yang tawadhu karena Allah pasti akan diangkat derajatnya, sama seperti yang keterangan di atas, yaitu fawam fi nafsihi. Fawa mongko iman iku fi nafsi dalam awak dhewe iman. Iku dhaifun. Fi nafsi iku dhaifun. Fawa mongko iman fi nafsi iku dhaifun. Merasa dirinya ini hina, dhaif. Tapi wa fi anfusinasi adimun. Tapi di hadapan orang lain adimun.
adimun. Wa fi anfusin nasi adimun. Justru nanti ketika di hadapan orang lain akan diagungkan. Nah, inilah keberhasilan orang yang tawadhu. Dirinya merasa hina. Jangan pernah ada satu kata kesombongan terhadap orang lain. Wong kayak sombong kalih kewan mawon mboten pareng. Padha-padha makhluke Gusti Allah. Munggu wong tasawuf niku sombong karo makhluk selain manusia pun tidak baik, apalagi sesama manusia. Tapi hakikatnya wafi angfusinasi adimun, ini yang nanti diperoleh ataupun hasil dari orang yang tawadhu. Wa man takabbara wada'ahu Allah fa huwa fi a'yunin nas shahirun wa fi nafsihi kabirun. Lah, kemudian orang yang takabur nanti akan direndahkan derajatnya terhadap Allah fi a'yunin nas, di hadapan manusia yang lain. Sohirun, di hadapan manusia yang lain adalah sohirun, merasa apa? Sohirun berarti orang itu hina, tapi wa fi nafsihi kabirun, dirinya merasa kabirun, orang yang agung, orang yang lebih unggul. Nah, ini takabur namanya. Sebenarnya orang yang takabur meskipun merasa lebih dibanding orang lain, sebenarnya orang lain sendiri memandangnya ini adalah sohirun. Ini orang yang takabur, yang sohirun. Tapi ketika tawadhu, dirinya merasa rendah, tapi orang lain adalah adimut, merasa besar, merasa istimewa. Ini adalah tawadhu. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma min adamin illa wa fi ra'sihi silsilani. Ma min adamin ora ana saking menungso illa wa fi ra'si kejaba iku ing dalem sirahe adami silsalsani utawi rante loro. Silsilatun rupane rantai siji bis sama ikan tetep ing dalem langit asabiati kang kaping 7 wal silsilatun lan rantai kang hiji iku bil ardi dalem bumi asabiati kang kaping 7. Fa idza tawaddu'a mongko nalikane tawadhu sopone adami rafa'ahu mongko ngangkat ing adami sapa Allahu bil silsilati lawan rantai ila sama marang langit asabiati kang kaping 7. Wa in tajabbara wa idza tajabbara lan ing dalem nalika rumangsa gedhe sopone adami wada'ahu mongko bakal ngesorne ing adami sapa Allah bil silsilati kelawan rantai ilal ardi marang bumi asabiati kang kaping 7. Nah, ini juga dalam satu hadis yang menyebutkan bahwa manusia ini sebenarnya di dalam kepalanya ada 2 rantai, 2 mata rantai. Yang pertama rantai yang nanti akan sampai ke langit 7, sab 7. Yang satunya ada rantai yang di bumi, asabi'ah, bumi yang ke-7. Jadi langit ada 7, bumi juga ada 7 sab. Ya. Ketika orang tawadhu, maka Allah akan mengangkat rantai ini tadi ila sami asabi'ah, diangkat derajatnya sampai ke langit yang nomor 7. 2 rantai ini tadi diangkat derajatnya yang 1. Wa idza tajabara wada'ahu, dan ketika orang ini takabur, maka yang ke bawah akan diturunkan bil silati ilal ardi asabi'ah sampai nanti di bumi yang nomor 7. Mudahnya adalah
Orang yang tawadhu akan diangkat rantainya ke atas sampai langit yang ketujuh. Kemudian orang yang takabur akan diturunkan sampai ke langit, sampai ke bumi yang nomor 7. Nah, menika gambaran, bisa dipahami gambarnya seperti itu tentang derajat. Karena tawadhu, takabur ini tentang derajat di mata Gusti Allah. Wa qala idza ra'aitumul mutawaddi'in, nalika awakmu weruh al mutawaddi'ina ing wong kang padha tawadhu. Dalam kitab Ihya badadzalika min ummati, dari umat saya Nabi bersabda seperti itu. Fatawaddu mongko tawadhu sira kabeh, ngrasa andhap asara sira kabeh lahu marang mutawaddi'in. Wa idza ra'aitum al mutakabbirina, lan nalika weruh sira kabeh al mutakabbirina ing wong kang padha gumedhe, fatakabbaru mongko takabura gumedhe sira alaihim ing ngatasi mutakabbirin. Artinya boleh kita ini merasa takabur, merasa lebih daripada orang yang benar-benar ahli takabur. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang yang mutawaddiin, yang andap asor, maka kita harus tawadhu. Harus tawadhu. Ada orang yang berilmu kok tawadhu, munduk-munduk, cara salaman ya ora gelem dicucup misalnya seperti itu, nggih. Cara kok majisan jagung nggih, mboten purun teng ngarep yes serawung gabung karo podo-podo. Padahal dia ahli ilmu, dia derajatnya luhur. Kita harus lebih dari dia, gitu. Harus lebih dari dia. Justru orang yang tawadhu ini harus lebih ditawadhui. Orang yang tawadhu harus lebih kita tawadhui. Tapi ketika orang ini takabur, kita harus di atasnya. Ini boleh seperti itu. Sehingga selaras dengan yang dikatakan al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini luhur, tidak bisa diungguli. Islam ini mulia, tidak bisa lebih istilahnya tidak bisa diungguli kemuliaannya oleh orang lain, terlebih yang tidak Islam. Maka orang yang takabur tidak boleh dibiarkan. Kita boleh, dalam kata di sini, idza ra'aitumul mutakabbirin fatakabbaru alaihim. Nabi pernah bersabda seperti itu. Ketika kamu melihat orang yang gaweane iku takabur, maka fatakabbaru, kowe kudu takabur. Nggih. Ana wong ngomongake bab bondo misalnya nggih, bab bondo. Dia takabur, menyombongkan diri agar dihormati, agar dipengaruhi, agar orang-orang bersimpati kepada dia, agar mengikuti dia. Padahal dia adalah orang yang tidak baik. Tapi dengan kesombongan harapannya orang-orang akan bisa mengikuti jejaknya, bisa ikut apa yang menjadi harapannya. Ini perlu kita sesekali takabur atas orang tersebut. ATM ku ya akeh nembing BRI ngono aja. Gurung pati ya aku ya ana BCA, ana BNI sak piturute. Dan seterusnya misalnya seperti itu nggih. Agar dia ini benar-benar tidak merasa unggul. Karena keunggulan dia kalau tidak diimbangi akan berpengaruh terhadap orang lain, sehingga orang lain juga akan ikut golongannya. Kan malah berarti repot. Nah, ini perlu seperti itu dalam ilmu siasah. Ilmu siasah ini kan syariah juga. Siasah juz'un min aja syariah. Karena siasah merupakan bagian dari syariat. Sehingga kita perlu bersiasah, berpolitik terhadap orang-orang yang memang merasa
takabur, orang-orang yang merasa besar, karena nanti akan mempengaruhi orang-orang yang baik, sehingga nantinya akan bisa menjadi jelek karena pengaruhnya. Nah, ini harus kita ungguli, boleh seperti itu. Tawaddu'u ma'al mutawaddi'in. Fa inna tawaddu'a ma'al mutawaddi'in shadaqatun. Bertawadulah bersama orang yang ahli tawadhu, karena tawadhu terhadap orang yang ahli tawadhu merupakan sedekah. Jadi kita itu dianggap sedekah, berpahala ketika kita ini tawadhu terhadap orang yang ahli tawadhu. Seperti itu. Dihukumi sedekah. Wa takabbaru ma'al mutakabbirin fa in takabbura ma'al mutakabbirin shadaqatun. Begitu juga takaburlah terhadap orang-orang yang ahli takabur, karena dengan takabur bersama orang yang ahli takabur merupakan sedekah. Sedekah untuk mengimbangi setidaknya seperti itu. Disebutkan lagi, waqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, tih alatiyah bikasrin wasukunen, tih tak hak tih, yang artinya gumedya sira, alatiyah ing atase wong-wong kang padha gumedhe, wong kang padha takabur. Fa inatiha mengko sak temene gumedhe alatiyah marang wong-wong kang padha gumedhe iku sedekahun. Sama, redaksinya hampir sama secara arti, secara arti hampir sama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul tawaddu'i ayat tadi'a bisalami ala man laqiyahu minal muslimin fil majalis. Orang Rasul tawaddu'i utawi pokoke tawadhu iku ayat tadi'a yen to ngawiti sapa man bisalami kelawan uluk salam. Pokok daripada tawadhu kita mengawali mengucap salam alaman marang wong lagi kang tetemu sapa man man sing niki ing man buri minal muslimin saking pira-pira wong Islam fil majalis, dalam pirang-pirang majelis. Pokok daripada tawadhu adalah kita uluk salam terlebih dahulu atas orang-orang yang berkumpul dalam beberapa majelis dari orang-orang Islam. Maka ketika kita masuk dalam satu majelis, kita uluk salam, kita dengan mengucapkan salam, maka ini adalah wujud ketawaduan, karena salam adalah doa. Assalamu uta keselamatan iku alaikum ing atas sira kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi dan rahmat Allah, wabarakatuh dan barokahnya Allah. Kita kan mendoakan, salam berarti kan mendoakan orang lain, sesama Islam, sesama Muslim. Dengan kita terlebih dahulu mendoakan, maka ini adalah wujud tawadhu yang sebenarnya. Jadi ojo kepengen didongake, tapi ndongake sik. Ngoten. Ojo kepengen diwehi tapi ngwehi sik. Ojo kepengen di zakati tapi berilah zakat dulu. Kan seperti itu. Kita memberi dulu, kita uluk salam dulu, kita berbuat baik dulu. Jangan dibikin nanti balasnya seperti apa. Tapi yang jelas berbuat baik pasti akan diperlakukan baik. Kan begitu saja ketika salam kan seperti itu. Ketika kita uluk salam pasti akan dibalas salam secara spontan, ya kan? Secara spontan. Maka dalam sholat, akhir daripada sholat kan salam. Salam yang pertama ini yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi. Hakikat salam kita, kenapa dalam sholat kita salam, sementara yang lain pun ya salam, saling mendoakan, ini tujuannya. Terus kemudian kepada siapa salam ditujukan? Salam ditujukan kepada orang yang ada di sebelah kanan, yang sebelah kiri, dan makhluk yang ada di sebelah kanan ataupun kiri. Oke. Karena yang kita ketahui ya orang manusia, tapi sangat mungkin ada makhluk lain yang ikut sholat, jin, malaikat dan yang lain. Jadi salam ini pun ya diniati pokoknya kanggo sapa wae makhluk yang ada di sisi kanan, sapa wae makhluk yang ada di sisi kiri, biar kita ini didoakan kembali, didoakan salam kita. Ini uluk salamnya. Dan nek salate dhewek pripun? Salate dhewe tetap salam, ora berarti ora ana wong yo ora salam. Karena memang tadi itu salamnya kita bukan hanya kepada manusia, tapi juga terhadap makhluk lain yang tidak kita ketahui, yang tidak kita lihat. Kan seperti itu. Ini bisa digambarkan seperti itu. Oh, nek salat ijen munfarid kok yo salam barangnya apa perlu nih? Ya itu tadi, perlunya memang kita uluk salam terhadap makhluk yang ada di sekitar kita ini. Seperti itu. Nah, ini tawadhu. Yang paling utama adalah mengucap salam terlebih dahulu. Ajak salaman dhisik, aja kok dadak apa niku ngenteni disalami. Kan akeh kadang-kadang wong niku ya dadak ra roh nggih mengko disalami. Ya ajak salaman sik, dhewe cara kasaran iki ya rebutan ngawali salam. Mbuh salaman, mbuh salam. Lebih baik, orang yang mengawali akan lebih baik daripada orang yang di belakangnya ataupun yang menjawabnya. Al-karamu at-taqwa wasyarafu at-tawadhu'a. Al-karamu utawi kamulyan iku at-taqwa, takwa. Ada yang mengatakan al-karam itu berarti lomo. Lomo nggih. Iku at-taqwa takwa. Lomo iku takwa. Wasyarafu lan utawi kamulyan atau luhur iku at-tawadhu, tawadhu. Kemuliaan adalah dengan bertakwa. Kemudian luhur, derajat yang tinggi dengan cara tawadhu. Sehingga kita akan meraih derajat yang tinggi, caranya dengan tawadhu. Seperti itu. Arada Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Nabi mengharapkan seperti itu anan nasa karena saat teman manusia iku mutasawuna podo-podo. Karena sebenarnya manusia itu sama. Sama di hadapan Allah. Wa in ahsabihim wa inna ahsabahum inna nggih. Wa inna ahsabahum innama hiya bi af'alihim. Karena saat temene derajate nas iku innama hiya angking pestine utawi atsabuhum iku bi af'alihim kelawan prilakune nas labi angsabihim ora kelawan nasabe. Karena sesungguhnya derajat manusia ini digantungkan terhadap amal-amalnya, bukan menggantungkan atas nasabnya. Nasab orang yang terpandang ketika amaliyah atau haliyahnya ini jelek, maka akan terendahkan. Nasab orang yang biasa-biasa ketika amaliyahnya, ketika
perilakunya ini baik, maka akan diangkat derajatnya. Artinya nasab tidak sebagai jaminan orang itu akan mulia. Nasab tinggi, perilakunya jelek, akan rendah. Nasab biasa-biasa tapi perilakunya baik, akan dimuliakan. Kan itu sudah menjadi hukum yang pasti, seperti itu. Wal yakinu al-ghina. Sementara yakin atau keyakinan iku al-ghina smuge. Keyakinan ini adalah al-ghina, kecukupan. Yakin pangkal daripada kecukupan hidup. Kapan orang yakin pasti akan dicukupi oleh Allah, akan diberikan apa yang menjadi keyakinannya. Li anaman tayakona anallahu rizqon kudirolahu. Karena orang yakin akan diberikan rezeki. Kudirolahu. Dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kulo di nikmatin mahsudun. Kulo di nikmatin utawi saben-saben wong kang duweni nikmat iku mahsudun den drengkeni. Setiap orang yang mempunyai nikmat akan banyak orang yang iri. Kira-kira umum mboten niki? Umum toh? Wong oleh nikmat iku bakal akeh do iri. Iki lho kerjane ra patek temen kok iso nganyari Honda, iso bangun omah, aku sing ngoyo-ngoyo diwangi godres keringet, ndas gawe sikil-sikil gawe ndas, kasaran, bengi ke awan-awan gawe bengi, direwangi godres keringet, banting tulang, ya ngene-ngene tok, arek ningkatake ekonomi ini rapate iso, sing kono kok enak. Ora pateo rekoso kok enak. Kadang-kadang kan bedanya wong pinter karo wong bodoh lak ngoten niku. Wong pinter niku nggih ora kudu rekoso ning hasile oke. Ya aja meri, wong sing sekolahe dhuwur, teka akhire dadi pejabat, ya panyeragate wis larang kok. Cara kok akhire bayarane luwih gedhe karo sampeyan ya aja kok meri. Aja kok meri. Karena ya rekoso sik sadurunge. Ya dokter barang niku lah ya ragate akeh. Teka saiki muni dokter ora tau dinyang kan? Apa ana sampean ngenyang nang dokter? Pinten, Pak? 200, Mas. Ah mbok 100 mawon. Kan ra ono ya sak isa-isane dibayar. Mbuh det utang mbuh apa lah. Kan seperti itu. Pemain bola yang kelas internasional, misalnya Ronaldo, Messi, main hanya berapa jam, bayarannya mencapai miliaran. Mergo pinter deh, mergo pinter, dan diakui kepinterannya. Sementara dhewe ya gabras-gabres, teknisnya ora patek iso. Ora dibayar. Sing kono ya main dengan dipuja-puja, seneng bayarannya akeh. Ya ini ku krono pinter. Ya, artinya apa? Di sini disebutkan tadi al-qarmu at-taqwa. Kemuliaan ini adalah ketakwaan. Kapan dhewe takwa ya mulya ngoten lho. Kapan dhewe takwa niku otomatis dadi wong mulya. Mulya niku ya mulya nang donya nang akhirat paling utama. Wasyarafu atawadu. Sementara keluhuran adalah dengan cara tawadhu. Kan seperti itu. Setiap orang yang mempunyai nikmat sudah barang tentu banyak yang hasud.
Wajar kan nggih? Wajar. Ila tawadhu'ah, tapi kecuali tawadhu. Orang yang diberikan ketawaduan, nikmat yang berupa tawadhu, orang sing meri kan. Mas, orang sing meri. Sapa to sing meri karo wong tawadhu? Mboten enten. Tapi nek ana wong liya nampa nikmat. Nampa nikmat rezeki terlebih seperti itu nggih, nikmat duit akeh, sukses penggaweane. Niki banyak yang iri, banyak yang drengki. Tapi ketika orang diberikan kenikmatan berupa tawadhu, nggak ada yang iri. Kan malah kepenak. Saman sugih oke yang iri. Saman bisa ngene oke sing iri. Tapi nek sampean tawadhu ora ono sing iri, dadi nyantai mawon ora ono sing iri kok. Tawadhu. Bedanya di situ. At-tawadi utai wong kang tawadhu min akhlaqil anbiya iku setengah saking akhlake para nabi. Takaburu utai takabur iku min akhlaqil kufari setengah saking akhlake wong kafir wal farainati lan wong kang padha lacut. Man takabaro, man tesapane wa iku takabaro takabur sapa man alal fuqara'i marang pira-pira fakir la'anahu wa bakal nglaknati ing man sapa Allah. Wa man takabaro lan uta sapane wong iku takabaro takabur sapa man alal ulama'i ing atase ulama akhzahu wa bakal ngasorake ing man sapa Allah Gusti Allah. Orang yang takabur menyombongkan diri atas orang-orang fakir, maka Allah melaknatnya. Jadi kalau fakir ini ora kena tawadhu, soalnya dilaknat karo Allah. Dan orang yang takabur atas para orang yang alim, para kiai, orang-orang yang alim, maka Allah akan merendahkan derajatnya. Ini disebutkan dalam kitab Ihya. Dalam kitab Ihya. Para sahabat yang saya muliakan, yang terakhir disebutkan bahwa qala Nabi ashabihi yauman, dalam satu hari Nabi pernah ngendikan terhadap para sahabatnya, mali la ara alaikum halawatal ibadah. Aku ora pernah ningali marang awakmu kabeh manising ibadah. Qalu para sahabat matur, wa ma halawatul ibadah? Napa niku manisipun ibadah ya Rasul? Qala atawadhu. Manising ibadah asal tawadhu. Jadi Nabi itu memberikan pemahaman para sahabat bahwa di mana kita bisa merasakan halawatul ibadah, manisnya beribadah, merasa nikmat ibadah kita, sholat kita, puasa kita, ataupun yang lain, ini dengan kunci tawadhu. Tidak akan bisa merasakan nikmatnya ibadah kecuali bagi orang yang tawadhu, yang takabur, ya, orang yang apalagi yang ujub, membanggakan diri, mesti ora bakal merasakan manisnya ibadah. Tapi nek wong sing tawadhu akan merasakan manisnya ibadah. Dan ini adalah kenikmatan puncak di mana kita bisa merasakan nikmat ketika kita beribadah. Nah, ini proses. Rasaking ibadah nikmat itu proses. Salatin dhewe kadang-kadang kepeksa, nggih. Ora kelingan kewajiban, ora kelingan nek iki engko bakal ana dosane nggih, kadang-kadang berat, ya kan. Apalagi nek merasakan manis, kan masih jauh. Ya. Tapi ketika kita dengan ketawaduan yang serius, ya, karena memang kita butuh
atas rahmat Allah, kita butuh akan yang diistilahkan dengan maunah, pertolongan Allah, tentunya kita akan merasakan manis dalam beribadah. Ketika sudah merasakan manis, pasti akan istiqomah. Kuncinya seperti itu. Jadi istiqomah niku dipeksa, kudu picarane dhewe niku iso continue men suwe-suwe metu manisnya, men suwe-suwe metu nikmate. Kan ngoten. Jadi suwe-suwe dhewe istiqomah, nah, baru merasa enteng ibadahe, wis enteng, nah, merasa iman ketika kita meninggalkan, lah baru nanti akan kita merasakan nikmat dalam beribadah. Ini kuncinya adalah tawadhu. Demikian para sahabat yang saya muliakan, semoga kita benar-benar menjadi hamba yang bisa tawadhu baik terhadap Allah dan juga terhadap sesama, karena dengan ketawadhuan ini akan diangkat derajat kita di sisi Allah. Dengan ketawadhuan kita akan bisa merasakan nikmat dan manisnya beribadah. Akhiran, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.